Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Langsung saja sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga para amil zakat, yang keempat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam untuk orang-orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan Allah, dan yang kedelapan untuk orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Selanjutnya, berikut ini adalah penjelasan detail mengenai 8 golongan tersebut. Yang pertama adalah fakir. Jadi fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan sama sekali, atau dia mempunyai harta atau penghasilan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, penghasilannya di bawah 50% dari kebutuhannya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, papan, dan pangan, di dalam sebulan seseorang membutuhkan biaya sebesar Rp500.000. Namun, penghasilannya sebulan hanyalah Rp200.000 atau tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan adalah 500.000 sebulan, ternyata penghasilannya tidak sampai separuhnya. Separuhnya kan 250.000. Nah, penghasilannya cuma 200.000, tidak mencapai separuh dari 500.000. Maka orang tersebut dikategorikan dalam kategori fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupinya. Dengan kata lain, penghasilannya di atas 50% dari kebutuhannya, namun masih tidak mencukupinya. Jadi miskin ini kondisinya masih lebih baik daripada fakir, walaupun tetap dia masih belum tercukupi kebutuhannya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam sebulan, seseorang membutuhkan biaya sebesar Rp500.000. Namun penghasilannya sebulan hanya Rp400.000. Nah, 400 ini adalah melebihi separuh yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan 500, separuhnya adalah 250. Sedangkan penghasilannya 400. Nah, 400 ini itu kan lebih dari 250. Namun masih tidak mencukupi kebutuhannya, karena kebutuhannya 500 sedangkan penghasilannya cuma 400, jadi tidak cukup tetap. Jadi orang yang seperti ini dia masuk kategori miskin dan dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah amil atau petugas zakat. Amil zakat yaitu orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah untuk menarik zakat dari para pemilik harta dan kemudian menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil diberi bagian dari zakat meskipun dia kaya raya. Jadi walaupun dia bukan orang miskin dan bukan orang fakir, kalau dia amil maka dia berhak menerima zakat. Dengan syarat dia tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal atau kas negara. Jadi kalau dia tidak mendapatkan bayaran atau tidak mendapat gaji, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah amil ini adalah orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah. Jadi yang sering kita jumpai di masjid-masjid, musola-musola atau di sekolah-sekolah yang mereka membentuk panitia zakat, maka panitia zakat itu bukanlah amil. Jadi panitia zakat itu hanyalah sebagai perantara saja. Dia menerima zakat kemudian
langsung memberikannya kepada yang berhak. Jadi dia tidak boleh mengambil sedikit pun bagian dari zakat karena dia bukanlah amil. Kemudian yang keempat, mu'allafati qulubuhum. Secara harfiah, mu'allafati qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Mereka ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan iman atau niatnya masih lemah. Jadi jika ada non-muslim yang kemudian masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka dia berhak untuk menerima zakat, supaya dengan dia menerima zakat itu bisa lebih memantapkan keimanannya di dalam memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam dan mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam. Jadi yang kedua ini adalah seseorang yang kemudian masuk Islam tapi dia juga sangat berpengaruh atau dia ini tokoh masyarakat di kalangan kaumnya, maka dia berhak menerima zakat. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya atau pengikutnya itu juga bisa kemudian tertarik untuk masuk Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang Islam. Jadi ini bukan orang yang baru masuk Islam, tapi dia sudah Islam lama, yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang lain yang menolak mengeluarkan zakat. Jadi jika ada orang Islam yang misalnya dia ini punya pengaruh yang kuat, kemudian di sekitarnya ini ada kelompok orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang punya pengaruh ini demi membela kepentingan umat Islam, bagaimana caranya? Dengan pengaruhnya tersebut dia membuat orang-orang yang awalnya menolak mengeluarkan zakat akhirnya tunduk kepadanya dan mau mengeluarkan zakat. Nah, maka orang yang punya pengaruh ini karena dia membela kepentingan kaum muslimin, maka dia juga bisa diberikan bagian daripada zakat. Kemudian yang keempat adalah orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir atau pemberontak. Jadi misalnya ada orang Islam yang dia ini ditakuti di kalangan orang-orang kafir atau para pemberontak, sehingga orang-orang kafir ini atau para pemberontak ini menjadi segan kepadanya dan kemudian tidak membuat keburukan kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Maka orang Islam yang seperti ini itu juga bisa diberikan bagian daripada zakat. Kemudian penjelasannya untuk kelompok ketiga dan keempat, jadi dua kelompok ini itu mendapatkan bagian dari zakat jika hal itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daripada mengirimkan bala tentara. Jadi jika ada orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin atau melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir dan pemberontak, maka dia berhak menerima zakat jika memang memberikan zakat itu lebih mudah atau lebih gampang bagi pemerintah dibandingkan dengan jikalau pemerintah mengirimkan tentara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika mengirimkan tentara itu ternyata lebih mudah, maka lebih baik mengirimkan tentara saja daripada membagikan zakat. Kemudian yang kelima adalah budak. Jadi budak yang berhak menerima zakat adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi jumlah tebusan yang sudah ditentukan dengan cara mengangsur. Jadi tujuan pemberian zakat adalah untuk membantu melunasi tebusan tersebut sehingga dia bisa segera merdeka. Kemudian yang keenam adalah ghorim atau orang yang terjerat hutang. Ghorim dalam hal ini ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang bertikai. Kemudian yang kedua adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti berhutang untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri atau keluarganya. Nah, yang ketiga ini dengan syarat hutangnya itu bukan untuk maksiat, misalnya bukan untuk mabuk-mabukan atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah
Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain, sementara dia dan orang yang ditanggungnya sama-sama tidak mampu membayar hutang tersebut, dan hutang tersebut juga sudah jatuh tempo, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang, sejak berangkat sampai kembali. Sabilillah dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambilkan dari zakat. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini sahabat, bahwasanya sabilillah ini hanyalah khusus untuk orang yang berperang di jalan Allah. Jadi jika ada orang yang mengeluarkan zakat dan kemudian diberikan kepada guru ngaji misalnya, atau juga kepada kiai atas nama sabilillah, maka itu sebenarnya tidak boleh, karena mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sabilillah adalah hanya orang yang berperang di jalan Allah. Lalu bagaimana jika kita tetap memberikan zakat kepada kiai dan guru ngaji? Maka itu dilihat dulu, jika memang kiai atau guru ngaji tersebut termasuk orang yang fakir atau miskin, maka itu boleh, karena mereka menerima zakat atas nama fakir dan miskin, bukan atas nama sabilillah. Tapi jika kiai atau guru ngaji tersebut bukan orang miskin alias orang yang kaya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang bepergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat yang pertama bukan bepergian untuk maksiat. Jadi misalnya dia bepergian untuk pulang kampung atau untuk silaturahim atau yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia membutuhkan biaya atau kekurangan biaya, walaupun sebenarnya ia mempunyai harta yang banyak di tempat yang ia tuju. Misalnya dia mau pulang kampung, di kampungnya itu dia memiliki harta yang banyak, namun sebelum nyampe kampungnya di tengah perjalanan dia kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan dia tidak bisa mengakses harta yang ada di kampungnya tersebut. Maka dia juga berhak menerima zakat supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya dan sampai kepada tujuannya. Jadi demikian sahabat, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.